Pemerintahan pemimpin tertinggi Korea Utara, Korut, Kim Jong-un mengutuk keras serangan Amerika Serikat, AS, ke Venezuela yang menewaskan sedikitnya 80 orang pada Sabtu 3 Januari 2026. Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Korut menyebut serangan tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Venezuela. Kemlu DPRK, nama resmi Korut, mengutuk keras tindakan hegemoni AS ke Venezuela karena merupakan pelanggaran kedaulatan paling serius serta pelanggaran terhadap piagam PBB dan hukum internasional. Demikian pernyataan Kemlu Korut seperti dikutip KCNA, Minggu 4 Januari 2026. Pyongyang menyatakan peristiwa ini merupakan contoh lain yang mengonfirmasi kejahatan dan brutalisme Amerika Serikat selama ini. Insiden ini merupakan contoh lain yang secara jelas menegaskan kembali sifat jahat dan brutal AS yang telah lama disaksikan komunitas internasional, demikian pernyataan Kemlu Korut. Korea Utara meminta komunitas internasional untuk menanggapi dengan serius situasi di Venezuela. Pyongyang kembali menekankan bahwa tindakan AS di Caracas mengakibatkan konsekuensi bencana terhadap hubungan regional dan internasional. Amerika Serikat, AS, melancarkan serangan ke sejumlah wilayah Venezuela, termasuk Caracas, pada Sabtu 3 Januari 2026 dini hari. Setidaknya 80 orang tewas dalam serangan tersebut. Pasukan elit AS Delta Force turut menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dalam operasi tersebut. Keduanya diterbangkan ke New York untuk menghadiri sidang tuduhan narkoterorisme, yang dijadwalkan digelar di Pengadilan Federal pada Senin pukul 12 waktu setempat. Berbagai negara dunia telah mengecam tindakan AS terhadap Venezuela dan Maduro. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan situasi di Caracas saat ini merupakan presiden berbahaya, dan mendesak AS untuk mematuhi hukum internasional, termasuk piagam PBB. Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump mengatakan Venezuela akan memasok 30 juta hingga 50 juta barel minyak ke Amerika Serikat dengan harga pasar. Trump menyatakan hasil penjualan minyak tersebut akan digunakan untuk kepentingan rakyat kedua negara. Pernyataan tersebut disampaikan Selasa 6 Januari 2026, di tengah eskalasi ketegangan politik dan keamanan antara Washington dan Caracas. Gedung Putih, menurut laporan Associated Press, tengah menyiapkan pertemuan dengan para eksekutif perusahaan minyak AS pada Jumat 9 Januari 2026 untuk membahas Venezuela. Perwakilan Exxon, Chevron, dan ConocoPhillips disebut akan hadir. Pemerintahan Trump selama ini menekan Caracas agar membuka industri migasnya, yang memiliki cadangan besar namun performanya merosot, lebih luas bagi investasi dan teknologi Amerika. Pengumuman Trump muncul beberapa jam setelah pejabat Venezuela mengumumkan jatuhnya korban besar dalam operasi militer AS yang dilakukan larut malam untuk menangkap dan membawa Nicolas Maduro ke Amerika Serikat guna menghadapi dakwaan narkotika. Otoritas Caracas menyebut setidaknya 24 aparat keamanan Venezuela tewas. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menolak tekanan Trump, yang sebelumnya memperingatkan bahwa ia akan menghadapi nasib lebih buruk dari Maduro bila tidak melakukan hal yang benar dan menyelaraskan Venezuela dengan kepentingan AS, termasuk membuka akses bagi perusahaan energi Amerika. Secara pribadi, kepada mereka yang mengancam saya, takdir saya tidak ditentukan oleh mereka, melainkan oleh Tuhan, kata Rodriguez dalam pidato di hadapan pelaku sektor pertanian dan industri. Jaksa Agung Venezuela Tarek William Shah mengatakan puluhan aparat dan warga sipil tewas dalam serangan akhir pekan itu dan menyebutnya sebagai dugaan kejahatan perang. Meski tidak merinci korban secara spesifik. Selain korban Venezuela, Kuba sebelumnya mengonfirmasi 32 personel militer dan polisi yang bertugas di Venezuela tewas dalam penggerbekan tersebut. Dari pihak AS, Pentagon menyatakan 7 prajurit terluka, 5 sudah kembali bertugas dan 2 masih menjalani pemulihan, akibat luka tembak dan serpihan. Di Caracas, militer Venezuela mengunggah video penghormatan bagi aparat yang tewas, menampilkan potret para korban diiringi cuplikan pesawat AS melintas dan kendaraan lapis baja yang hancur. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.